Dan menurut penelitian tersebut ditemukan bahwa di dalam asap rokok itu terkandung paling tidak ada 3 zat yang berbahaya. Pertama, zat yang paling kita kenal adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah hasil pembuangan dari paru-paru sendiri. Ketika paru-paru menghisap oksigen, lalu kotoran-kotoran di dalam tubuh ini diserap oleh oksigen, dan sisa dari reaksi dari udara tersebut, reaksi kimia udara tersebut menghasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini adalah karbon yang buruk bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dan paru-paru mengeluarkannya. Bahkan ada, jika seseorang tidak menghisap oksigen dan dadanya dipenuhi dengan karbon dioksida, maka dipastikan orang tersebut bisa meninggal dunia. Zat kedua yang sudah terkenal juga adalah nikotin. Nikotin ini zat berbahaya. Kenapa? Karena ia memiliki efek membuat seseorang kecanduan dan merasa kenyang. Kedua efeknya ini tidak bagus bagi tubuh karena bisa membuat seseorang menjadi kurus, tidak suka makan, dan menjadi ketergantungan terhadap rokok. Jadi ketika ia tidak merokok, ia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Yang ketiga adalah zat tar. Ini adalah senyawa yang cukup berbahaya karena zat ini mengandung mutanogen, yaitu suatu senyawa yang bisa membuat bermutasi suatu sel hingga ke perubahan genetik. Ketika sel tersebut bermutasi, maka ia menghasilkan sebuah reaksi, yaitu reaksi karsinogen, di mana sel yang bermutasi tersebut bisa berubah menjadi sel kanker. Cara zat ini bermutasi dengan sel dan menjadi kanker adalah, fungsi dari sel sendiri adalah menyimpan data-data DNA, RNA, kemudian ia berfungsi untuk mengadakan diri, lalu menyerap makanan, yaitu mengolah protein dan enzim. Ketika zat tar ini masuk ke dalam inti sel, zat ini akan membuat error data DNA dan RNA. Jadi ketika datanya error, seharusnya ia menyerap makanan, yaitu protein dan enzim, lalu ia manfaatkan dengan efisien, tapi ternyata datanya berubah jadi error. Bukannya berhenti, malah sel ini akan terus menghisap dari protein dan enzim tersebut bersama tar, hingga akhirnya sel tersebut membesar dan terus membesar, mengembang. Seolah-olah zat tar ini hidup, sebenarnya yang hidup adalah sel, cuman selnya berubah menjadi error karena ada zat tar tersebut. Jenis yang seperti ini dinamakan tumor yang tidak ganas ya. Karena ketika terjadi tumor seperti ini, biasanya akan dengan mudah dioperasi lalu dibuang sel tumor tersebut hingga ke akar-akarnya, maka hilanglah tumor tersebut. Yang paling berbahaya adalah ketika zat tar tersebut merubah genetik dari sel karena dia membuat error dari sistem DNA dan RNA, kemudian ia membuat error di sistem penggandaan diri, sehingga zat tar tersebut ia mengembang, lalu tidak hanya mengembang, ia pun menyebar, menggandakan diri, lalu menyebar ke semua sel-sel yang lain. Dan ini merupakan tumor atau kanker yang ganas. Kenapa? Karena kedokteran akan sulit mengoperasi, mencabut kanker-kanker yang sudah tersebar tersebut. Apalagi jika kanker tersebut ternyata berada di sel yang berdekatan dengan organ vital, dan itu akan menjadi suatu peristiwa yang sangat berbahaya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan sebenarnya, apakah rokok itu bisa digunakan sebagai obat atau tidak. Tapi saya ingin menggunakan sebuah
analogi, menggunakan sebuah teori kemungkinan tentang apakah asap rokok itu berbahaya atau tidak bagi tubuh. Anggaplah ketika seseorang merokok, ia menghisap sekali rokok, tubuh manusia itu tersusun atau 11 triliun sel. Anggaplah di dalam tubuh ini, di dalam saluran pernafasan itu memiliki 1 triliun sel. Kita buat teori kemungkinan 50%, di mana ketika asap rokok dihisap, hanya setengahnya yang akan terkena asap keburukan asap rokok tersebut, sisanya terselamatkan. Berarti sudah ada 1,5 triliun dari sel yang terkena asap rokok. Dari 1,5 triliun tersebut, anggaplah antibodi mampu memusnahkan hampir seluruh bahan-bahan kimia berbahaya tersebut, yang hanya tersisa 0,01%. Oke. 0,01% dari 1,5 triliun tersebut adalah 50 juta. 50 juta. Ya. Ada sekitar 50 juta sel yang tidak terselamatkan oleh daya tahan tubuh. Dari 50 juta sel tersebut, anggaplah yang ternyata bermutasi menjadi sel kanker hanya 0,01%. Jadi dari 50 juta tersebut, 5.550.000, ada 50.000 sel di dalam tubuh yang berkemungkinan menjadi tumor. Jadi ketika seseorang menghisap rokok, itu ada 50.000 sel yang berpotensi kuat menjadi tumor. Bayangkan jika ia menghisap sekali lagi, anggaplah 1 batang rokok ia habiskan dalam 10 kali hisap. Berarti ada 500 sel yang kemungkinan menjadi tumor dalam tubuhnya ketika ia merokok. Kemudian dalam sehari ia menghabiskan 10 batang. Berarti ada sekitar 5 juta sel dalam sehari yang ia infeksikan, dan yang kemungkinan besar akan melakukan mutasi menjadi tumor. Dan data-data ini bukan sekadar data yang main-main, karena ternyata WHO sendiri sudah menginformasikan bahwa rokok itu membunuh setengah dari penggunanya. Jadi jika kalian merokok, maka 50% kematian kalian disebabkan oleh rokok tersebut. Dan WHO pun mengatakan bahwa rokok itu sebuah epidemi, yang menyamakan tembakau itu adalah epidemi yang terburuk yang ada di dunia ini. Jadi saking banyaknya orang yang meninggal karena rokok, sampai disebut bahwa tembakau itu adalah epidemi. Dengan begitu dapat kita simpulkan, ya, mungkin jika nanti ternyata perusahaan rokok Renault Amerika tersebut mampu membuat vaksin dari tembakau, mungkin rokok bisa berubah dari tadinya barang yang harus dijauhi berubah menjadi sebuah obat. Tapi untuk saat ini, rokok masih ditetapkan sebagai epidemi dunia yang paling buruk. Untuk kasus corona, mari kita buat ya sebuah kemungkinan, teori kemungkinan. Ketika seseorang menghisap rokok, kemudian asap rokok itu sudah terbukti menurut penelitian mampu menurunkan daya tahan tubuh, secara otomatis
virus dari corona sendiri masuk ke dalam tubuh manusia yang daya tahan tubuhnya tidak terlalu berfungsi. Anggaplah virus corona itu ternyata setengahnya dibasmi oleh antibodi tubuh, tapi karena ada pengaruh rokok, jadi antibodi tubuh tidak bisa sempurna membunuh virus corona tersebut. Hingga 90% virus corona bisa masuk ke dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar seorang perokok itu berpotensi 2 kali lipat terkena virus corona. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ketika virus corona itu merusak saluran pernapasan. Puncaknya adalah ia melakukan infeksi pada saluran pernapasan. Bayangkan ketika sel-sel di dalam tubuh manusia di bagian saluran pernapasan itu telah dirusak oleh rokok, oleh tar tersebut, oleh nikotin dan oleh karbon dioksida, sehingga mereka kekurangan oksigen, dimasuki oleh unsur yang berbahaya, sehingga sel tersebut sudah mengalami kepayahan, bahkan hampir mati. Lalu tiba-tiba sel tersebut dimasuki oleh virus corona. Tadinya sel tersebut yang bisa bertahan mungkin beberapa jam, atau mungkin dia masih sanggup melakukan produksi selama berhari-hari, tiba-tiba saja karena ada virus tersebut dan gangguan, ternyata dia hanya bisa memproduksi beberapa kali lagi dari jumlah sel. Sehingga ketika sel-sel yang ada di paru-paru tersebut sudah banyak yang sakit, seharusnya sel-sel yang rusak dan mati tersebut bisa direcovery oleh sel-sel yang masih sehat. Tapi ternyata sel yang masih sehat itu pun mengalami penyakit, kelelahan karena serangan rokok dan corona. Akhirnya sel tersebut tidak bisa merecovery sel-sel yang telah mati. Hal ini akan mempercepat seseorang mengalami infeksi paru-paru. Dan ketika seseorang mengalami infeksi paru-paru karena virus corona, maka ia tidak akan dapat dengan sempurna mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga seseorang bisa dengan cepat meninggal karena kekurangan oksigen. Ini menunjukkan bahwa potensi seorang perokok itu jauh lebih besar, mungkin 2 kali lipat lebih cepat mengalami infeksi saluran pernafasan, sehingga resiko seorang perokok mengalami kematian karena corona adalah 2 kali lipat lebih cepat. Semoga informasi ini bermanfaat dan coba direnungkan, dipelajari baik dan buruknya. Kita tetap di sini saja, kita berdiskusi pada lain kesempatan. Salam Milk Coffee.